Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dalam ibadah kita hari ini ya Mbak Witan ya. Iya Mbak Lina. Tanggal 9 Januari 2022 sudah Mbak Witan, 2022 hari ini ya. Nah, adik-adik sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu? Mana suaranya? Sudah siap belum? Sudah, semangat ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Adik-adik, sikap doa yang baik gimana? Matanya tutup sebentar ya, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, begitu banyak berkat yang sudah Engkau curahkan kepada kami. Sehari lepas hari, tiada pernah putusnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Kau pimpin kami Bapa, sehingga kami boleh beroleh sukacita di dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan puji nama Tuhan dengan sukacita Mbak Witan ya. Ya Mbak Lina. Dengan semangat. Semangat. Iya, adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Kita akan nyanyi lagu Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Terus kita sambung dengan lagu Jalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Sekali lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Putar jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Waduh, Mbak Witan, Mbak Lina, menges ya. Habis jalan serta Yesus, tapi walaupun capek ya, tetap semangat, tetap jalan serta Yesus. Harus ikut Yesus. Terus apa lagi Mbak Witan? Oh ya, adik-adik boleh duduk. Kita akan memberikan persembahan. Oke Mbak Witan, persembahannya lagunya apa Mbak Witan? Andai ku jadi kupu-kupu. Oh, andai ku jadi kupu-kupu. Sebelum kita nyanyi, Mbak Lina mau ingetin persembahannya itu nanti ya, Mbak Witan ya. Kasihnya dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, bisa dititip ke papa, Orang tua. oh orang tua, papa atau mama, biar papa sama mama yang kasih ke gereja. Oke, kita akan nyanyi lagu Andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, bukan bersyukur untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, bukan bersyukur untuk belalaiku. Andai
Adik-adik, sekarang kita akan doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami datang kepadamu membawa persembahan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Mbak Witan, kok bengong? Ngelamun ya? Enggak Mbak, aku cuma lagi mikirin aja. Tadi aku ngebayangin enak banget makan anggur. Tapi aku nggak punya uang karena harga anggur mahal. Terus tiba-tiba Pak De datang bawain anggur buat aku. Wah, surprise berarti Mbak Witan ya? Iya Mbak. Mbak Witan senang? Senang dong Mbak. Nah, adik-adik, Mbak Witan surprise ya. Mau makan anggur tapi nggak punya uang. Tiba-tiba Pak D-nya datang bawa anggur. Itu salah satu contoh peristiwa yang tidak terduga di dalam kehidupan kita, adik-adik. Adik-adik pasti juga pernah mengalaminya ya. Bukan cuma hal yang sukacita aja yang tidak terduga, tapi kadang-kadang misalnya, aduh sakit perut, tak terduga itu ya. Aduh Iya. sakit perut, mau berangkat sekolah, aduh sakit perut mama. Itu juga tidak terduga. Tapi adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu tolong, ya kan? Ya, Iya, benar, Mbak Mbak Intan? Lina. Karena Allah itu ajaib, luar biasa, ya kan? Sesuai dengan lagu kita hari ini, kita akan nyanyi lagu Allahku Besar. Oke, adik-adik berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, iya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik sekarang boleh duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mbak Witan, siapa yang akan membawakan firman Tuhan hari ini ya? Siapa ya Mbak Lina? Cewek atau cowok? Cewek kayaknya. Oh, kayaknya cewek. Adik-adik duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Christina. 1, 2, 3, 4. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada sukacitanya kan? Harus ada dong. Sekarang sudah tahun baru, tahun 2022. Anak-anak ibu harus lebih bersemangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Firman kita hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a.
Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih kami kembali anak-anak-Mu hendak bersekutu, hendak beribadah mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami untuk selalu mengerti firman-Mu Tuhan. Sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Nah anak-anak, sebelum itu mari kita menyaksikan cerita firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9a. Silakan menyaksikan. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Anak-anak sudah menyaksikan ceritanya, sudah mendengarkan, sudah membuka telinganya? Sudah dong, anak-anak ibu harus bisa mendengar, bisa memikirkan semuanya akan firman Tuhan untuk kedepannya nanti kelak. Cerita firman Tuhan tadi kita menyaksikan ada seorang bapak-bapak yang sakit selama 38 tahun. Bapak-bapak itu duduk di pinggir kolam Betesda. Wow, luar biasa. Kolam Betesda itu bisa menyembuhkan seluruh sakit, di mana diceritakan tadi semua orang yang sakit dari buta, dari lumpuh, dari pincang, semua sakit penyakit berkumpul di pinggir-pinggir kolam.
Mereka menunggu apa? Menunggu agar air di kolam Bethesda itu bergoncang. Orang-orang sakit itu percaya bahwa apabila malaikat turun ke dalam air itu, airnya bergoncang, maka yang pertama kali masuk ke dalam air itu, semua sakit apapun bisa disembuhkan. Nah, bapak-bapak yang lumpuh ini bagaimana bisa sembuh ya anak-anak? Tapi bapak itu merasa yakin selama berapa tahun? 38 tahun dia yakin apabila dia bisa masuk ke dalam air yang bergoncang itu dia sembuh. Pengharapan bapak itu sungguh luar biasa yang anak-anak. Dianya terus yakin, dia terus percaya, dia terus taat. Dia terus selama 30 tahun duduk di pinggir kolam itu. Tetapi ada peristiwa yang tidak terduga. Pada saat itu ada hari raya Yahudi, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda itu, menghampiri bapak lumpuh ini. Ditanyakan di situ. Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah, angkat tikarmu, lalu berjalan." Orang lumpuh itu menurutin, dan ajaibnya dia bisa berjalan dan berdiri dulu dan baru berjalan. Luar biasa kan anak-anak? Tapi masih ingat kan bapak itu berpengharapannya sembuhnya dia masuk ke kolam Bethesda. Ternyata apa? Ternyata Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan. Luar biasanya kan anak-anak? Itu mujizat. Itu peristiwa yang tak terduga. Padahal dari pengharapan bapak itu dia mencebur di dalam kolam Bethesda, tetapi tidak. Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Tuhan langsung yang memberikan kuasa penyembuhan kepada bapak tersebut. Luar biasa kan anak-anak? Selama 38 tahun penantiannya, akhirnya dia bisa sembuh. Dari peristiwa, dari cerita, dari firman ini, anak-anak boleh belajar. Memang begitu luar biasa, Tuhan punya kuasa kepada anak-anak. Pernah enggak mengalami hal yang tak terduga? Tadi kita sudah melihat, menyaksikan cerita dari Mbak Witan dan Mbak Lina. Ada peristiwa yang tak terduga di mana Mbak Witan ingin sekali makan buah anggur. Karena kita tahu buah anggur itu sangat mahal sekali. Mbak Witan tidak bisa membelinya. Tetapi ada yang tak terduga, ada Pak D-nya Mbak Witan datang membawa oleh-oleh buah anggur. Sungguh luar biasa kan peristiwa tak terduganya. Nah, dari situ anak-anak harus terus berpengharapan. Harus terus meyakinkan diri. Pengharapan kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa selalu tahu akan apa yang kita inginkan, akan apa yang kita butuhkan. Caranya seperti apa, Ibu? Caranya melalui apa? Sudah sering Ibu Christine buat aktivitas, terus caranya kita sebelum melakukan kegiatan kita melakukan apa dulu? Sudah tahu kan jawabannya? Berdoa. Berdoa itu
mengungkapkan keinginan anak-anak kepada Tuhan Yesus. Berdoa itu membuat kita lebih berbicara kepada Tuhan. Berdoa itu semua segala kesulitan itu bisa kita ungkapkan, kita bicarakan kepada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, maka semua doa anak-anak pasti Tuhan jawab. Itu harus dipegang teguh. Semuanya kita mengandalkan Tuhan. Segala apapun kegiatan kita mengandalkan Tuhan. Sekarang ada satu contoh lagi yang tak terduga. Misalnya begini, sekarang sudah tatap muka kan di sekolah, pasti ada prosesnya. Ada prosesnya itu contohnya menyusun mata pelajaran. Menyusun mata pelajaran itu pasti anak-anak lihat dong ada pelajarannya apa. Misalnya bahasa Indonesia, PPKN itu kita harus membawa buku cetaknya, kita harus membawa buku PR-nya. Ada susunannya apapun itu pasti ada. Itu sudah disusun. Kalau sudah disusun biasanya malam hari ya. Sudah itu anak-anak pasti tidur. Kalau di rumah itu biasanya papa mama itu suka ngecek enggak? Biasanya papa mama itu ada yang suka ngecek lagi. Bener enggak itu mata pelajarannya yang dibawa sama anak-anak? Ternyata setelah papa mama ngecek, ada satu yang ketinggalan mata pelajarannya. Buku cetaknya ketinggalan, lupa. Belum dimasukin pada saat belajar waktu di malam hari itu. Ternyata papa mama cek, papa mama masukin. Terus pagi harinya anak-anak pasti langsung dong bawa bukunya. Tidak tahu kalau papa mama sudah ada memasukkan buku pelajaran di dalam tasnya itu. Setelah itu pergi ke sekolah. Sesampai di sekolah, waduh, oh iya anak-anak ada lupa membawa buku cetaknya tadi ada di meja belajar. Lupa. Pas diperiksa ada di dalam tasnya. Nah itu hal tak terduga. Ada siapa itu pertolongannya? Dari papa mama. Pernah gak ngalamin gitu? Pasti pernah dong, karena ibu kecil dulu pernah. Mama ibu pernah mengecek kayak gitu. Luar biasa kan? Nah, jadi orang di sekitar anak-anak itu juga punya perhatian kepada anak-anak. Sungguh luar biasa, Tuhan memberi kasih juga kepada orang tua untuk mengasihi anak-anak. Tapi terkadang anak-anak kalau misalnya meminta sesuatu sama mama papa, "Ma, aku mau ini dong, harus beli dong." Suka memaksa, bener enggak? Kita harus belajar dari firman tadi, selama 38 tahun Bapak tadi sembuh. Itu ada kesabaran yang luar biasa selama 38 tahun. Nah, dari firman ini juga anak-anak belajar harus sabar. Menginginkan sesuatu itu juga harus sabar. Tidak bisa langsung, "Ma, aku mau itu, mau HP yang Apple 30 berapa itu, yang 12 yang mahal." Enggak bisa gitu juga. Ya. Kita memang punya keinginan. Tetapi kita juga bisa memberikan kesukaan, kita bisa juga memberi kesabaran, dan kita juga harus bisa memuaskan keinginan orang tua kita. Biasanya juga dengan apa yang sudah kita lakukan,
itu pasti papa mama kita memberikan support kembali kepada anak-anak apabila dalam belajarnya sudah baik, apabila di dalam sosialisasinya kepada teman-teman juga baik, pasti papa mama akan memberikan hadiah, memberikan support yang luar biasa. Nah, anak-anakku harus terus yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Dengan melalui apa? Dengan melalui berdoa. Itu yang utama. Ya anak-anak. Anak-anak harus terus rajin berdoa agar apa semua yang diinginkan dapat terkabulkan. Karena anak-anak prosesnya masih panjang. Ada yang mempunyai cita-cita menjadi dokter, ada yang mempunyai cita-cita menjadi pilot. Tetapi kita tidak tahu ke depannya nanti ada peristiwa yang tak terduga. Anak-anak ibu nanti ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi anggota MPR. Sungguh luar biasa. Itulah kuatnya doa yang sudah anak-anak sampaikan kepada Tuhan Yesus. Selalu berdoa dan selalu taat kepada mama papa. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dari firman tadi kami boleh belajar untuk selalu terus menjaga kesabaran kami, untuk selalu taat dan hormat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Buatlah kami anak-anak-Mu untuk selalu tunduk dan yakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur, kami sudah mendengar segala firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak ibu selalu rajin mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pagi hari ini Mbak Ica akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas berupa pohon pertolongan. Apa itu pohon pertolongan? Pohon pertolongan itu misalnya ada sesuatu yang tidak terduga yang sering kita alami. Sesuatu yang tidak terduga itu apa, Mbak? Sesuatu yang tidak terduga itu misalnya adik-adik sedang ada di sekolah. Terus tiba-tiba adik-adik sakit perut. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, nanti kita akan buat di dalam pohon pertolongannya. Jadi Mbak Ica kasih contoh ya. Misalnya hal yang tidak terduga itu sakit perut. Lalu nanti apa yang harus dilakukan kalau kita sakit perut? Bisa dengan beristirahat, bisa dengan makan teratur, bisa dengan pergi ke dokter, dan bisa sekali dengan berdoa, dan bisa juga dengan pilih makanan yang sehat. Kita mulai ya adik-adik. Di sini Mbak Ica sudah menyiapkan ada spidol, ada stick es, ada kertas HPS, ada gunting, ada double tip. Double tip ini adik-adik bisa juga menggunakan lem kertas atau double tip ya. Dan di sini Mbak Ica menyiapkan juga gelas cangkir. Ini gunanya untuk membuat lingkaran. Ada lingkaran yang besar dan kita menggunakan lingkaran yang lebih kecil. Lalu di sini Mbak juga menggunakan krayon. Tetapi bila adik-adik di rumah memiliki pensil warna yang kayu juga tidak apa-apa ya adik-adik. Nah, pertama-tama kita buat lingkaran dulu di kertas HPS-nya menggunakan gelas yang sudah Mbak siapkan ya. Di sini kita membuat lingkaran yang besar dan juga lingkaran yang kecil. Total lingkaran yang besar kita buat 1, kemudian lingkaran yang kecilnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini Mbak sudah membuat lingkarannya, lingkaran besar dan lingkaran kecilnya. Kemudian kita tulis seperti yang tadi sudah Mbak contohkan. Ini ada sakit perut. Misalnya hal yang tak terduganya itu sakit perut.
Apa yang harus dilakukan kalau sakit perut? Pergi ke dokter, kemudian istirahat, lalu makan yang teratur, kemudian pilih makanan yang sehat, dan yang pasti berdoa. Nah, di sini Mbak sudah menempelkan dengan double tip ya. Tapi adik-adik kalau memiliki lem kertas juga nggak apa-apa. Terus kita tempelkan pada lingkaran yang besarnya. Nah, ini bentuk dari pohon pertolongan kita. Jadi, pada bagian tengahnya kita buat permasalahannya apa tadi yang tidak terduga, sakit perut, kemudian makan yang teratur, pergi ke dokter, lalu pilih makanan yang sehat, dan yang pasti berdoa. Nah, ini contohnya, adik-adik boleh menuliskan contoh yang lainnya, atau boleh juga kalau mau persis seperti yang Mbak buat. Dan adik-adik pastinya boleh membuat yang jauh lebih baik dari yang sudah Mbak buat ya. Selamat beraktivitas, shalom. Mbak Witan, Ya Mbak, bengong serius amat Mbak Witan mendengarkan cerita dari Ibu. Siapa tadi? Kristina. Oh iya, bagus Mbak Witan, serius mendengarkannya. Adik-adik juga begitu ya, seperti Mbak Witan, serius mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau ditanya papa mama apa ceritanya? Ini. Wah, bisa jawab. Ceritanya apa tadi Mbak Witan? Oh ya, kita disuruh apa? Berdoa ya, sabar, berpengharapan. Karena apa? Tuhan itu selalu akan tolong kita. Dan ada hal-hal yang tidak terduga, itu Tuhan yang sudah atur semua. Pokoknya Tuhan yang sudah punya rencana untuk kita ya. Jadi kita harus tetap rajin berdoa. Pokoknya sabar, berpengharapan kepada Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita akan lanjut sekolah minggu kita lagi. Kita berdiri, kita akan nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi lagi. Kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam lagi, lebih dalam. Kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi, kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Terima kasih adik-adik. Sekarang adik-adik boleh duduk. Kita sudah selesai sekolah minggunya hari ini Mbak Witan. Tapi tidak boleh sedih, nggak boleh sedih, harus tetap semangat. Tahun baru 2022 dengan semangat baru, oke? Sebelum kita akhiri sekolah minggu ini, kita akan berdoa.
lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, kami juga rindu untuk dapat kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu di minggu yang akan datang. Tetap sertai Tuhan kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap bersyukur, bersabar, berdoa, dan berpengharapan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan bubar dulu ya, tetap di tempat duduk yang manis. Tadi adik-adik sudah membuat apa Mbak Witan? Aktivitas ya dari Mbak Ica. Nah, tugas adik-adik sudah selesai buat aktivitas tadi, di foto-foto. Nah, sudah difoto, kirim ke grup ya. Jangan lupa minta tolong papa, tolong papa, ini aktivitasku. Nah, tolong fotoin dan kirim ke grup ya. Oke adik-adik, tetap masih duduk yang manis. Kita akan melihat apa aktivitas adik-adik minggu yang kemarin ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Apa? Pakai masker. Mbak Witan, jaga jarak ya? Jaga jarak. Wah, iya, jaga jarak. Makan makanan yang bergizi. Cuci tangan nih, kalau mau makan cuci tangan. Habis pegang-pegang mainan-mainan, cuci tangan, oke? Nurut sama papa mama, oke? Hari Minggu ini sudah selesai ibadahnya. Terima kasih ya adik-adik ya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu kita yang akan datang. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.